Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 10 yang terdiri dari Muhammad Wanda Pratama, Jalaluddin Mahmud Nur, Julian Lail, Kiki Setiawan, dan Anton Arianto akan mempresentasikan tentang maraknya aksi kriminalitas jalanan yang dilakukan oleh anak muda. Secara umum, penyebab kejahatan adalah faktor atau keadaan yang berlaku secara signifikan lebih banyak pada pelanggar daripada orang umum, atau bahkan korban dan berpotensi menimbulkan hubungan langsung atau tidak langsung dengan kejahatan. Faktor-faktor seperti ketergantungan pada gaya hidup, alkohol, atau penyalahgunaan obat-obatan umumnya dipahami memiliki pengaruh potensial pada perilaku masyarakat. Selanjutnya ada latar belakang kriminalitas. Akhir-akhir ini banyak terjadi aksi kriminalitas yang sangat meresahkan masyarakat. Sebut saja pencurian, perampokan, pembegalan, pemalakan, pemerkosaan, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Beragam aksi kejahatan tersebut tidak jarang disertai dengan senjata tajam, bahkan senjata api rakitan pun menjadi alat bantu bagi pelaku untuk melancarkan aksinya, mengancam sang korban agar bersedia menyerahkan barang-barang berharga miliknya, dan tak jarang pula pelaku kejahatan tega melukai bahkan membunuh korban demi memperoleh barang-barang berharga yang ingin dikuasainya. Tidak hanya menimbulkan kerugian secara material, tetapi juga nyawa pun melayang. Fenomena ini biasanya banyak dilakukan oleh mayoritas anak muda yang sangat rentan terhadap kenakalan remaja, sebagai alat pembuktian diri dan eksistensi mereka kepada individu lainnya, atau kepada mereka yang tergabung dalam kelompok berandalan bermotor, yang sekarang lebih dikenal sebagai geng motor. Kenakalan remaja boleh jadi berkaitan erat dengan hormon pertumbuhan yang fluktuatif sehingga menyebabkan perilaku remaja sulit diprediksi. Namun, ini bukanlah jawaban yang dapat menjadi justifikasi atas perilaku remaja. Berikutnya, apa saja yang menjadi penyebabnya? Yang pertama, seseorang berperilaku menyimpang karena dipengaruhi oleh mengendurnya pengawasan serta pengendalian sosial. Kondisi demikian berpengaruh pula terhadap pemerosotan moral, sehingga individu sukar untuk menyesuaikan diri dalam perubahan norma. Perubahan norma yang terjadi pada masyarakat yang sedang mengalami perkembangan dari masyarakat yang sederhana menuju ke masyarakat yang modern. Kondisi demikian mendorong sifat individualisme yang cenderung ingin melepaskan diri dari kendali sosial, serta merosotnya norma-norma umum. Seterusnya yang kedua adalah mengendurnya norma-norma umum kelompok menjadi terpisah-pisah, sehingga tindakan-tindakan serta harapan-harapan bertentangan dengan harapan orang lain. Selanjutnya, sistem dalam masyarakat runtuh dan masyarakat dalam kondisi anomi. Bila keadaan anomi tersebut dihadapi oleh anak dan remaja, akibatnya akan menimbulkan gejala-gejala perilaku penyimpangan, bahkan cenderung ke perilaku kriminal. Hal tersebut nampak dalam perilaku geng motor yang seringkali menggunakan kekerasan dalam kegiatan mereka. Seterusnya, menyikapi tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan geng motor. Terdapat hubungan yang sangat erat antara lemahnya ikatan seseorang dan orang tua, lingkungan pendidikan dengan perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan para remaja yang merupakan anggota geng motor. Begitu pula dalam kaitannya dengan rendahnya tingkat kepercayaan pada norma hukum dan norma agama pun menunjukkan kecenderungan yang tidak berbeda. Yang seterusnya adalah rendahnya kepercayaan seseorang terhadap norma hukum dan norma agama, cenderung mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang apabila seseorang dihadapkan ke dalam kondisi ketidakmampuan mengendalikan diri, didukung dengan lingkungan sosial yang tidak mampu untuk mengontrol, maka sangatlah besar perilaku menyimpang akan mudah terjadi. Berikutnya, media pembentukan kriminalitas. Pertama, keluarga. Pembentukan kepribadian seseorang untuk pertama kalinya akan berawal dari keluarga, karena proses sosialisasi yang dialami seorang individu untuk membentuk kepribadiannya itu berawal dari media sosialisasi ini. Keluarga merupakan faktor penentu bagi perkembangan atau pembentukan kepribadian seorang anak selanjutnya. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan tempat tinggal juga dapat mempengaruhi kepribadian seorang individu dalam proses pembentukannya. Seorang individu yang tinggal dalam lingkungan yang baik, taat dalam melakukan ibadah, melakukan perbuatan yang baik dan positif akan mempengaruhi kepribadiannya menjadi baik. Sebaliknya, bila seorang individu
hidup dan tinggal di lingkungan yang buruk, dalam kurung suka melakukan tindakan kriminalitas, akan membentuk kepribadian yang buruk atau menyimpang. Yang ketiga adalah kelompok bermain. Ada kalanya seorang individu juga mempunyai kelompok bermain atau pergaulan di luar lingkungan tempat tinggalnya. Tadi yang ia peroleh dari lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Kelompok bermain atau pergaulan ini juga dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seorang individu. Jika ia memiliki kelompok bermain yang positif, suka belajar dan melakukan perbuatan baik, maka perilakunya cenderung positif. Begitupun sebaliknya. Yang keempat adalah sensation seeking. Adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan individu dalam melakukan hal-hal yang beragam. Kebutuhan untuk melakukan hal yang baru dan adanya keinginan untuk mengambil risiko baik itu bersifat fisik maupun sosial yang akan diidentifikasi melalui uji skor hasil responden dengan menggunakan instrumen yang didasarkan dari teori sensation seeking Zuckerman. Selanjutnya adalah upaya penanganan. Dalam filsafat Durkheim, moral memiliki peranan terpenting. Kekangan atau wewenang yang dilakukan oleh kesadaran kolektif jelas terlihat dalam bidang moral. Sesungguhnya, fakta-fakta moral itu ada, tetapi ia hanya hidup dalam konteks sosial. Moralitas dalam segala bentuknya tidak dapat hidup kecuali dalam masyarakat. Ia takkan berubah kecuali dalam hubungannya dengan kondisi-kondisi sosial. Dengan kata lain, moralitas tidak bersumber pada individu, melainkan bersumber pada masyarakat dan merupakan gejala masyarakat. Berdasarkan prinsip moralitas tersebut, peneliti telah merumuskan upaya penanganan terhadap individu yang diklasifikasikan berdasarkan kondisi, yaitu pra bergabung dengan geng motor, pasca bergabung dengan geng motor, dan setelah diproses secara hukum sebagai berikut. Yang pertama, membuka jalur komunikasi dengan anak agar anak tidak mengalami frustasi. Yang kedua, penyuluhan sosial melalui dialog sosial tentang parenting skill menghadapi remaja bermasalah oleh LK3 atau Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Yang ketiga, asas kerahasiaan merupakan asas kunci dalam upaya bimbingan dan konseling. Yang keempat, asas kemandirian merupakan tujuan dari usaha layanan bimbingan dan konseling. Yang kelima, asas kedinamisan merupakan upaya layanan bimbingan dan konseling karena mengkehendaki terjadinya perubahan pada diri individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Yang seterusnya, asas keahlian yang menjamin keberhasilan usaha bimbingan dan konseling akan menaikkan kepercayaan masyarakat pada bimbingan dan konseling. Kesimpulan dari materi di atas adalah langkah yang paling bijak dalam melakukan penanganan kejahatan yang dilakukan remaja dapat dimulai dari pencegahan hingga sampai di tahap yang paling akhir. Langkah pencegahan dimulai dari lingkungan keluarga dan sekolah, dengan membuka jalur komunikasi yang efektif dengan remaja, memberikan bimbingan dan konseling, pengisian waktu luang dan libur dengan kegiatan yang diminati remaja. Terima kasih.